Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dan kelompok 8. Di video ini, kami akan menjelaskan tentang fisiologi sistem skeletal. Sistem skeletal atau sistem rangka adalah bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan atau kartilago sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Fisiologi sistem skeletal. Fisiologi adalah cabang biologi yang berkaitan dengan fungsi dan kegiatan kehidupan dan zat hidup, atau organ, jaringan, atau sel. Jadi, fisiologi sistem skeletal adalah ilmu yang membahas mengenai fungsi sistem rangka manusia yang memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Tulang penyusun rangka penggerak manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial berfungsi untuk menyusun poros tubuh dan memberikan dukungan serta perlindungan pada organ di kepala, leher, dan badan. Tugas dari rangka aksial adalah untuk menjaga postur tubuh manusia agar tetap tegak dengan cara mentransmisikan berat dari kepala, leher, dan badan bagian atas serta badan bagian bawah pada sendi panggul. Rangka apendikular berfungsi sebagai penggerak tubuh. Dalam hal ini, rangka apendikular berfungsi untuk menyusun alat gerak seperti tangan dan kaki. Berdasarkan jaringan penyusun dan sifat fisiknya, tulang dibagi menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Yang pertama, tulang rawan. Tulang rawan berfungsi untuk membantu tulang bergerak tanpa menyebabkan timbulnya gesekan. Tulang rawan memberikan bentuk pada bagian tubuh tertentu seperti pada hidung dan telinga, memberikan perlindungan pada tulang demi mencegah tulang bertabrakan satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah tulang keras. Tulang keras memiliki fungsi yang serupa dengan fungsi tulang secara keseluruhan. Fungsi tulang keras yaitu sebagai alat gerak pasif, memberikan bentuk tubuh, penopang atau penyokong tubuh, tempat melekatnya otot, tempat pembentukan sel darah merah, serta melindungi organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru. Tulang keras berasal dari tulang rawan atau kartilago yang berasal dari mesenkim. Kartilago memiliki rongga yang akan terisi oleh osteoblas atau sel-sel pembentuk tulang. Osteoblas akan membentuk osteosit atau sel-sel tulang. Setiap satuan sel-sel tulang akan melingkari pembuluh darah dan serabut saraf untuk membentuk sistem Haffers. Matriks akan mengeluarkan kapur dan fosfor yang menyebabkan tulang menjadi keras. Berdasarkan matrik penyusunnya, tulang dibedakan menjadi tulang kompak dan tulang spons. Yang pertama adalah tulang kompak. Tulang kompak berfungsi untuk menyimpan dan melepaskan kalsium ke tubuh saat dibutuhkan. Tulang kompak juga berfungsi untuk menyediakan tuas mekanis yang kuat yang dengannya otot dapat membuat gerakan. Fungsi tersebut didukung oleh persendian yang dibuat oleh tulang spons dan jaringan ikat. Yang kedua adalah tulang spons. Tulang spons berfungsi untuk meredam berbagai gerakan sehingga menghasilkan gelombang kejut
yang timbul diakibatkan oleh adanya berbagai aktivitas manusia. Tulang spons juga berfungsi untuk melakukan penyebaran vitamin dan nutrisi. Selain itu, tulang spons juga berperan dalam proses metabolisme kalsium dan juga produksi fungsi sel darah merah yang berlangsung pada tulang, sebab adanya dukungan dari luasnya permukaan kandungan jaringan sumsum tulang merah yang ada di dalamnya. Tulang spons juga berfungsi untuk mendukung struktural dan mencukupi kebutuhan pergerakan sendi dan juga anggota badan. Fungsi sistem rangka manusia. 1. Menopang dan memberi bentuk tubuh. Peran utama tulang yaitu untuk memberikan bentuk tubuh dan menentukan tinggi badan. Namun tidak hanya itu, tulang juga berfungsi untuk menopang tubuh agar manusia dapat berdiri tegak atau duduk. 2. Menunjang pergerakan tubuh. Tulang bersamaan dengan otot, ligamen, dan sendi memiliki peran dalam mendukung pergerakan tubuh, sehingga manusia dapat menjalani aktivitas sehari-hari seperti berjalan, menulis, dan makan. Apabila sistem rangka berjalan dengan baik, maka manusia dapat bergerak dengan nyaman sehingga aktivitas sehari-hari pun bisa berjalan dengan baik. 3. Perlindungan. Melindungi organ yang lebih lunak terhadap trauma. Yang keempat yaitu memproduksi sel darah. Tulang yang berfungsi untuk menghasilkan sel-sel darah adalah sumsum tulang. Sumsum tulang ini bertekstur lunak dan dapat ditemukan di beberapa rongga tulang tertentu, misalnya tulang panggul dan paha. Selain menghasilkan sel darah, sumsum tulang juga memiliki fungsi untuk menghancurkan sel-sel darah yang sudah tua. Kelima yaitu menyimpan mineral. Sistem rangka manusia menyimpan dua mineral penting, yaitu kalsium dan fosfor. Kalsium dan fosfor dibutuhkan sel agar dapat berfungsi dengan baik, terutama sel saraf dan otot. Ketika kadar kalsium dan fosfor di dalam darah berkurang, hormon paratiroid akan mengatur kekurangan tersebut dengan mengambilnya dari tulang. Ini artinya, tulang ibarat sebuah bank yang dapat menyimpan kalsium serta fosfor dan tubuh bisa mengambilnya kapan saja saat dibutuhkan. Namun, jika cadangan kalsium dan fosfor sudah menipis, karena terlalu sering diambil, tulang akan menjadi keropos sehingga rentan mengalami patah tulang. Dan yang keenam, hemopoiesis. Sumsum tulang merah di part spongiosa berisikan stem cell. Stem cell terbagi menjadi dua, yaitu mesenkimal, tulang dan kartilago, dan hemopotik, darah. Berikut adalah macam-macam gangguan sistem rangka berupa penyakit, kelainan, dan masalah kesehatan tulang, termasuk 1. Osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit tulang yang muncul saat terjadi pengeroposan pada tulang-tulang di dalam tubuh. Hal ini menyebabkan tulang menjadi lemah dan mudah patah. Bahkan, pada kasus yang cukup parah, tulang bisa patah hanya karena bersin atau benturan kecil. Meski osteoporosis tidak disebabkan oleh pertumbuhan usia, kondisi ini lebih rentan dialami oleh wanita di usia lanjut. Namun, bukan berarti kondisi ini tidak mungkin dialami oleh pria ataupun anak muda. 2. Patah tulang. Patah tulang bisa dibedakan berdasarkan tingkat keparahannya. Pada tingkat yang masih tergolong ringan, tulang mungkin hanya akan mengalami keretakan saja. Namun, pada tingkat yang cukup parah, tulang mungkin patah hingga terbagi dua atau lebih. Patah tulang bisa terjadi bersamaan dengan masalah kesehatan sistem gerak lainnya, seperti keseleo atau tulang dan sendi yang bergeser. Yang ketiga, kelainan tulang belakang. Kelainan pada tulang belakang juga termasuk ke dalam gangguan muskuloskeletal. Ciri-ciri dari kelainan tulang belakang ini adalah terjadi masalah pada kelengkungan atau posisinya. Macam-macam kelainan tulang belakang termasuk kifosis, tulang belakang melengkung ke depan, lordosis, tulang belakang melengkung ke belakang, dan skoliosis, tulang belakang melengkung ke samping membentuk huruf S. Dan yang keempat, osteopenia.
Osteopenia adalah gangguan muskuloskeletal yang menyerang tulang ditandai dengan berkurangnya kepadatan tulang. Hal ini menyebabkan tulang menjadi lebih rapuh. Kondisi ini terjadi saat kebutuhan tulang akan kalsium tidak terpenuhi. Jika Anda mengalami osteopenia, resiko yang mengalami pengeroposan tulang menjadi lebih tinggi. Yang kelima yaitu osteomalasia. Osteomalasia merupakan gangguan muskuloskeletal yang terjadi saat tulang menjadi lebih lentur dan tidak bisa mengeras, sehingga sering bengkok dan rentan patah. Kondisi ini biasanya terjadi karena tubuh kekurangan vitamin D. Jika kondisi ini dialami pada masa pertumbuhan, osteomalasia bisa menyebabkan postur tubuh menjadi membungkuk atau tulang menjadi bengkok saat dewasa. Selain itu, osteomalasia juga dapat menyebabkan orang lanjut usia rentan mengalami patah tulang. Sekian penyampaian materi dari kami tentang fisiologi sistem skeletal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.